balai bimbang kambing, kemudian ibu atau adik-adik beserta penyuluhan pembiko. Ada enggak? Rakyat mana nampak berapa orang? Si Susi, kau nanti kayak istilahnya bahasa kini di bawah kecil mana kan? Tapi pagi kau berbagi ilmu ya. Jadi sama sadanya deh. Dia malas sado itu sungkan-sungkan. Jadi pada pagi hari kau, insya Allah saya sebagai penatiri atau nasumba yang diamanahkan oleh koordinator penyuluh KB ini akan berbagi ilmu nanado tentang persoalan keluarga kepada Nantuni di atas ada nomor ya di bawah sana ya. Jadi semuanya sudah menikah kan? Ada yang gadis, tidak ada kan? Ini salah pesertanya ada dia. Oh, pemuda-pemudi berarti yang sudah menikah. Di dalam apa ya? Di ada satu tempat, sadarnya telah menikah kan? Berarti di sini ada yang masih pemuda-pemudi ya. Jadi kita siapkan dia sedikit ilmu untuk bagaimana nanti menjadi seorang calon istri atau sebagai calon suami yang baik sesuai dengan syariat agama kita. Bersyukur kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di Musala Kitogo untuk melaksanakan acara yang cukup baik untuk kita bersama, yaitu intinya adalah bagaimana pembinaan sebuah keluarga, ketahanan keluarga. Di nanti di antara kita tujuan adalah bagaimana nanti memberikan pengetahuan refresh, namanya memperbaharui isi kapal lawa, gitu kan? Ilmu-ilmu ada di semuanya agar nanti ilmu kau bisa bertambah dan bisa nanti mempengaruhi lebih baik kondisi rumah tangga. Sebab baiknya rumah tangga itu tergantung pemahaman awak terhadap bagaimana mengelola rumah tangga. Kalau salah paham, terutama mungkin terhadap contohnya kewajiban, hak kewajiban masing-masing, bisa bermasalah. Jadi kita sampaikan dulu salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Baik, ibu tadi semuanya dan juga muda. Sebelum saya lanjutkan, ini ada satu pertanyaan. Siapa yang berani angkat tangan menyatakan dengan sungguh-sungguh kalau rumah tangganya tidak pernah bermasalah? Ada yang tidak pernah sajak nikah sampai kini bayi taruh jo suami tak pernah bacakan, tak pernah masih tangga. Ada tak yang berani? Ada? Jangan lu tentu iya. Nah, udah tahu ya. Berarti ada ya? Ada yang masalah. Nah, ada ya? Bantu ada tuh. Tidak masalah. Ya. Bang, kok jadi masalah? Sabana yang masalah yang ada tuh, kalau bisa sama memahami, tak jadi masalah, bahkan bisa menjadi menambah kemesraan dalam masalah. Jadi itulah dulu awak balik mengulang kaji-kaji agama terhadap tata rumah tangga yang sangat mulia. Pertama dulu kita awali dari ketika dulu awak menikah. Mungkin ada tak yang merasa menyasa memilih laki siapa? Ada yang sedang menyesali. Menyasa wak sedang memilih laki dapat itu kan. Tahu bila ketika nikah. Kalau dulu ketika istilah punya orang pacaran, pacaran ke baca cewek itu kan, acak mengambil keluar. Tak kau sangko doh, kalau lagi aku medali. Sian rasanya hatinya kini sadang bangkit ke laki ini. Awak berbagi begitu.
Kok bisa nak kini kau pulang di situ kau mana nak baca lagi? Manyasa dapat laki ni. Kalau nak wae laki dulu lah di mana sanang kayak kena kebayang kan? Itu akan ada. Karena persoalan rumah tangga kok itu banyak masalah. Dan kini perceraian itu banyak terjadi. Perceraian terjadi. Sebelum dulu pernah kami sampaikan data itu, kalau data pengadilan Sekarang itu tahun 2020 patang itu tercatat setahun 2020 itu lebih 380 bacaan. Sedangkan setahun hari itu berapa? 365. Berarti Pak disimpulkan di pasaman kok tiap hari ada bacaan sama. Itulah data real sabana. Itu nak tentu kemungkinan ada uang simpang. Apa uang simpang di bawah, simpang induk atau di simpang utara itu tuh bisa jadi. Dan mungkin awak tahu kiri kanan. Itulah yang terjadi. Bahkan pernikahan kok mudah sabanta. Ada yang sapakan sudah nikah bacakan. Kena dari semuanya. Setelah di kampung aku ada dan kemarin seorang suami curhat sama saya diturik ke rumah menyampaikan persoalan rumah tangganya. Sapakan rumah ini di usia lagi. Nah, dicampakan baju-baju dalam pagi sadanya lah. Pulang ke lain. Ada teknik jangan. Itu ada tanya berkas saja. Kalian tidak perlu pikirkan siapa orang dah. Nah ditanya bukan siapa orangnya, tapi kenapa kayak gini? Jadi maka bersyukurlah andai kata hari ini sampai kini ada dia sadanya semua yang ada di sini adalah sedang masih baik-baik hubungan rumah tangga dengan suami itu, alhamdulillah masih baik-baik, masih sama-sama makan pagi. Kok baik aja laki masih pas salam cium tangan, lain udah itu. Sampai ke sawah, sayang tangan tuh, assalamualaikum. Abang pikajul di doa mudah-mudahan rezeki lagi bertambah lagi kok. Lain mau ke bawah. Oh nasi ya mas. Baju 5 kusang ke sawah. Kok semua yang biar itu sawah. Yang mantap sawah di kosong baju kan. Nah jadi baik, nah, jadi awalnya dulu para adik-adik semuanya atau pada di situ. Nah yang pertama dulu banyak kapan ada tujuan awal pernikahan. Tujuan pernikahan itu kamu asal. Kalau konsep agama mengajar dalam Al-Quran dengan ajak kami baca penghulu tempat kau akan nikah itu, Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu kami jadikan untukmu pasangan, baik dia sebagai suami atau istri, itu dari jenismu sendiri. Lah dia jawab pasangan dari jenis sesama manusia. Yang laki-laki pasangannya padusi. Kalau padusi pasangannya, kalau ada orang pasangan sejenis, laki-laki suka ke laki, padusi suka padusi, berarti batu. Berarti sungguh amat sisa. Ada gini tuh, ada nggak maling orang laki-laki suka ke laki gini? Itulah namanya sekarang LGBT. L itu apa? Lesbian. G, gay. B, biseksual. T, apa? Transgender. L itu lesbian, sesama perempuan. Jadi yang suka model itu adalah itu bukan kini saja, sejak zaman Nabi Lut lah ada kesukaan kepada pasangan. Bahkan kalau dulu orang tua kalau bakawan nanda kuliah itu lawan jenis kalau kita padusi baik-baik kama-kama, kini harus ada semacam kewaspadaan. Kalau padusi itu kawannya tarik, kama pai berdua itu tarik. Lalu kadang sama berdua itu kawan yang diajak ke rumah, haruslah mulai ada kecurigaan. Nah ini berarti kali.
Karena ada kawan lah puas dengan kawannya itu. Sehingga lupanya dengan fitrahnya harus bisa dipasang. Atau sebaliknya, laki-laki tidak ini bab ini. Karena ada kawannya sama laki-laki lah puas dia dengan situ. Maka ini harus semacam penyakit kewaspadaan yang harus sama-sama kita bantu dia. Apa lagi? Lesbi, gay, biseksual. Kelamin yang ganda atau transgender itu, dia menemukan laki-laki dia nak jadi padusinya, operasi dia. Operasi jadi padusi. Kalau padusi operasi jadi laki, bisakah itu? Bisa. Coba nanti nanti coba baca itu, apa prosesnya transgender. Seorang laki-laki dirubah jadi perempuan, kelaminnya itu bisa. Zaman ini luar biasa dahsyatnya dan ganasnya ini. Nah, itu sebagai itu ilmu pengetahuan saya. Nah, jadi apa artinya? Maka setelah fitrah, mungkin kalau ada beko adik-adik awak, tetangga awak, tidak normal pergaulan nilai dengan yang sejenis, itu harus mulai masuk awak, harus mulai ada curiga. Adik awak ko umur lah lanjut kan, dah 30 lah lebih ya. Tanya bila tiang kau bini ya kan? Nggak ada dah. Banyak dia macam-macam alasan. Dan ada apa cik? Jawab kok kadang makan anak ulangi ya kan? Sebenarnya di balik itu adalah dia sudah senang yang ada teman laki-laki sejenis. Ini kewaspadaan. Nah, jadi litas kuning tujuannya adalah nanti diciptakan oleh Allah pasang nawa, ada dapet suami. Nah, ini harus bersyukur ini. Lah dapet doa balaki. Nah, itu sebuah karunia Allah yang harus kita syukuri. Tak boleh lupa syukur. Sebab ada orang lain kawan-kawan sama kadang, bahkan yang lebih tua dari awak sampai kini belum menemukan jodohnya. Karena Allah mungkin belum berkehendak menemukan jodohnya. Jadi pertama syukurilah suami yang sedang bersama kita hari ini. Ada tidak bersyukur laki-laki kini? Syukuri. Lihatlah suami kita hari ini. Lihat tatap segala kelebihan dan kekurangannya. Sebab manusia itu adalah pasti punya kelebihan. Laki awak tu, suami awak tu pasti punya kelebihan, walaupun mungkin banyak kekurangannya. Dan jangan sampai nanti ada adalah membanding-bandingkan laki awak dengan laki orang lain. Karena itu laki orang lain, bukan laki awak. Nah, mungkin abang awak nak makan dah, abeko nak balikin same, santai kan? Laki orang lain dapat membeli bini itu, awak tak dapat dok. Kemudian awak bandingkan deh bang, Cina luak nih cincin sama dia tu bang, dia mana cik. Jadi ini perbandingan. Itu dari segi kekayaan. Alun membandingkan dari segi gaya sikapnya. Laki mungkin pambangi, laki bang tu panyaban. Coba lah bang muda laki siap nuna panyabat ya. Jadi membandingkan. Kira-kira senang tak lakinya tu, suaminya? Atau laki ku pemalas semayang. Nampak laki orang lain gaji ke semayang. Oneh bang maniu lah bang kalau laki siap tu lah. Baik ke sebawanya. Ini gambaran-gambaran hal yang sepele, yang biasa. Karena itulah yang pertama dari semuanya. Pertama, suami yang ada sekarang siapapun dia, karena Allah memilihnya, kita harus terima segala kelebihannya, termasuk segala kekurangannya. Jangan cok dibacojo kurang laki awak dengan mencari kelebihan laki orang lain. Nah, beko awak tengoknya lebih orang nak inyuk luak kan laki orang lain tu beko kan. Jadi tak masak saya ini. Jadi telah Allah berikan kepada kita pasangan. Yang pertama adalah tujuannya, yang pertama tadi adalah untuk mendapatkan sakinah. Litas kunu ilaiha. Waktu yang pertama berdoakan tadi ketika orang sudah menikah, berdoa selamat yo nikah, lah nikah dia atau apa? Mudah-mudahan rumah tangga ya sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang sakinah? Sakinah itu adalah perasaan yang timbul di rumah tangga itu, betul-betul tentram, nyaman hati. Suamiku sana hatinya juga. Betul-betul damai di rumah. Jadi sakinah uskun, keadaan rumah yang tenang.
Berarti kalau rumah kini baci lapu istilah kan, juk sabata bacakan, basiaga dalam sehari maka 20 kali bacakan. Berarti belum mendapatkan sakinah. Coba nanti anda katalah makan mesra berdua sama-sama kan, ada anak-anak dengan tenang, tiba sembahyang berjamaah, beko baik aja suami wak lapai dengan baik, pulang wak sampai dengan baik, dan sebab itu inilah sakinah, ketenangan rumah tangga. Alah tapi ikut lalu jadi, nah betul-betul tangan rumah tangga go. Lalu, nggak lama. Berarti kalau dia berarti belum atau jauh terus. Manyasa dapat lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi sakinah. Jadi sakinah ini adalah ini bisa kita ciptakan. Nah, ketenangan rumah tangga kok Allah yang menciptakan, kita yang boleh. Allah magiat sakinah itu ketenangan, kedamaian di hati. Apa kuncinya terkenal? Banyak kesabaran, sabar dengan seluruh tingkah laku suami yang mungkin kurang baik. Sabar dengan seluruh tingkah laku anak-anak yang mungkin nakal-nakal. Sabar kita. Awak menilainya harus dengan banyak syukur. Dengan sekian banyak kelemahan suami awak, sabar kita dengan ikhlas menerima. Itu pilihan kita. Anak-anak kita, bagaimanapun sikap anak awak, baiknya mungkin kok tampilannya baci lapu istilah kan, atau anak komandan tak mau mengaji, tak mau semayang, kok mengecek anak kok kasar kawak kan, tinggal nada suwe pedawak, disuah tak amun, semua itu harus kita ikhlaskan. Kita terima dengan damai, karena anak itu adalah bagaimanapun dia anak kita. Nah, lahir dari rahimnya ada di semuanya, rahimnya itu semuanya. Jadi kita harus terima segala kelemahan. Mau bertanya, semuanya sudah punya anak? Sudah dapat anak? Anak satu? Tadi ada apa kan? 2 anak cukup? Anak lah, biar 2. Sampai. Jadi itu sebuah motivasi kami. 2 anak cukup. Jadi lagi. Nah, di tas kuning ilaha, kemudian mudah dan ayo deh, untuk modal ya. Kalau rasanya mengganggu, maksudnya rasanya boleh disebutkan. Kalau rasa mengganggu, rasanya itu kepanjangan sih kan? Silakan. Atau saya. Jadi di tas kuning ilaha, kemudian waja'ala bainakum mawaddatan. Tujuan rumah tangga yang kedua adalah mawaddah, mendapatkan kesenangan. Dari mawaddah itu berarah kepada fisik, penampilan yang cantik, sana awak diberikan, awak betul-betul bersyukur, macam yang udawa betul-betul sana nanti awak. Kita dapatkan kepuasan dari fisiknya, kegagahannya, kegantengannya, bisa menimbulkan kita ketenangan. Jadi termasuklah risiko awak mengecek dalam urusan bergaul hubungan suami istri, kita mendapatkan kenikmatan dari situ. Ini namanya adalah persoalan mawaddah. Awak dapat kenikmatan dari segi arah, termasuk badannya, fisik badannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami merasa bersyukur, betul-betul senang dia bisa menikmati, bagaimana dengan istri yang telah dia mendapatkan namanya mawaddah. Yang mawaddah itu adik-adik, jangan anggap remeh. Ini termasuklah ini kewajiban nafkah batin ya. Sebab kalau menganggap remeh, kalau istri di antara yang tidak bisa memberikan kewajibannya, ketika mungkin contohnya adalah suaminya berkehendak dalam bahasa hadis Nabi, ketika pada suatu saat ada hasrat suaminya ingin berhubungan dengan istrinya, lalu malam itu istrinya menolak, maka harus mengatakan sampai pagi subuh dia dilaknat oleh malaikat. Artinya apa? Adalah berdosa besar kalau istri tanpa alasan yang dibolehkan menolak ajakan suami dalam hal makan berdua. Boleh ya? Karena itu nanti banyak. Bahkan Nabi larang. Berarti Nabi memikirkan ada di balik semua itu. Jangan-jangan nanti karena suami tidak puas persoalan yang satu ini, dia mencari jalan lain berselingkuh di luar. Dan inilah sebagian terjadi perceraian. Tidak anggap remeh, pentingkah ini. Nah, berarti ketika seorang rumah tangga itu bisa mendapatkan yang namanya ketenangan, kepuasan dari segi fisik pasangannya, itulah artinya sakinah.
Nah, yang ketiga sakinah itu kemudian mawaddah maksudnya. Yang ini maksudnya adalah mawaddah. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Dia sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau sakinah ini dalam itu adalah tempat tinggal, kenyamanan yang luar biasa, tenang kita di rumah tuh. Kemudian mawaddah adalah ketenangan yang kita dapatkan dari sisi diantaranya fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Rahmah yang harus kita dapatkan. Apa rahmah? Kasih sayang yang tidak lagi karena urusan fisik badan, kecantikan, kegagahan, kenikmatan seksual tadi, tapi rahmah ini adalah kasih sayang, kenikmatan yang didapatkan di luar itu. Lah tua-tua beko makin tua makin mesra. Nah, mesra makin tua itu bukan lagi karena faktornya, karena kalau makin dari segi badan, lah tua tuh kalau kulit lah mulai keriput, gigi lah mulai tangga di nah, abut lah mulai beban, tapi makin mesra. Makin tua makin digandengnya istrinya kamu apa berjalan kan? Baik ke surau, pergi tangan berduduk, atau sering selangkah kamu saja ke surau kan? Pagi-pagi maraton, waduh tadi sadakit jalan tadi, makin mesra. Ini apa ini? Inilah tanda seorang dalam rumah tangganya mendapatkan namanya rahmah tadi. Kasih sayang yang tidak hanya karena fisik, tapi sudah karena faktor dari hati yang dalam. Termasuk itulah yang kita dapatkan. Kalau dulu, amal nikah dengan laki itu karena gagahnya, gagah itu pasti nanti akan hilang. Apalagi kalau lah hilang gagah itu kok tak mau jelek. Tentu tidak. Tidak. Inilah balik hasil ketin. Maka Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis, jika seseorang mau menikah, kau tahu apa nak dia berjaya? Tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seseorang perempuan boleh dilihat sampai macam. Nah, termasuk adik-adik kalau kamu mencari suami, tengok sampai hal tadi ya. Jadi semua balik tuh. Nah, itu maksudnya rumus mencari jodoh sesuai ajaran agama. Termasuk nanti adik-adik kalau lagana nanti rumus mencari minantu. Ada yang kamu minantu gini. Apa dia lihat? Tungkahul mar'atu li arman. Dinikahi seorang itu karena 4 sebab. Boleh wak meningok sampai macam. Yang pertama 5 lihat. Apa maksud 5 lihat itu adalah hartanya. Jadi boleh awak mencari pasangan lihat hartanya. Pernah juga kamu kan? Kalau mau tajul kan pitih tak ada kan. Jadi dibolehkan agama. Lihat, mungkin dia sudah mapan, ekonominya sudah matang, punya kekayaan, apalagi kalau kini masuk nang muda-muda kini sudah punya dompet pribadi, bisa kan? Itu kalau saya berikan apa yang terjadi di anak SMA, nah itu dompet pribadi bahasanya, lah punya dompet pribadi, artinya lah punya uang gitu, lah punya kemampuan dari sisi keuangan. Boleh Pak mencari suami yang kaya, boleh. Boleh mencari bini yang kaya. Ini bini kaya boleh. Karena nanti akan bangga kalau dapat suami yang bapak karajo, suatu kebanggaan. Itu boleh. Tapi ini hadisnya sampai sudah dipahami ya. Boleh dilihat dari segi kekayaan. Yang kedua, wali jamal lihat. Boleh wak cari dari segi tampan rupanya, cantiknya, gagahnya, ini boleh. Yang namanya li jamal ya. Seseorang mencari pasangan karena melihat dari segi kecantikannya. Jadi pilih bini yang paling rancak di kampung aja deh. Nah, jadi laki paling ada. Karena sana bawa ke pasar beko deh, cantik istri awak kan bakal kan. Gagah suami awak, bangga awak. Coba beko laki awak tuh, barangkali kurang melihat dari segi kecantikan kegagahannya. Nah, yang ketiga, wali hasanah, boleh melihat dari segi orang tuanya. Jadi kalau nggak istri, cari si ayah mak dulu deh. Iyalah. Elo indah ayah kan? Anak siai. Biasa sebab ayah tuh manul ke anak perangnya. Ayah cucuran atau jatuh kembalian.
Kalau ayahnya yang soleh, ibunya yang soleha, nanti biasanya sudah mengalir darahnya kepada anaknya. Tapi kalau ayahnya adalah seorang penjudi, acok mabuan, acok maliang, ini kemungkinan mempengaruhi karakter anaknya. Nah, walaupun kadang-kadang kita lihat ada orang ayah ibunya berlaku tidak baik, tapi anaknya soleh, itu biasa juga. Jadi ini diantaranya adalah Nabi mengajarkan boleh dilihat dari segi faktor keturunan. Anak siap, tidak sembarang mencari lagi itu deh, ya, nanti. Kau dapat elok itu, siapa itu Pak Haji, alhamdulillah. Ini contohnya kan, walaupun haji itu tidak menjamin seorang baik ya. Kemudian yang keempat, walidinya. Kamu lihat hartanya boleh, lihat cantik gagahnya boleh, lihat orang tuanya boleh. Yang terpenting adalah walidinya, lihat agamanya. Fasfar bizatidin. Kemudian dari yang empat itu utamakanlah yang agamanya tengok dulu. Apa agama kau? Beda lah. Mungkin dia rajin sholat, dia santun, mau mengaji, hormat pada orang tua, tidak mau berkata-kata yang kotor. Ini antara bagian-bagian agama. Inilah yang harusnya dilihat lebih dulu. Fasfar bizatidin. Pilihlah agama dari yang itu duluan. Memilih duluan maksudnya taribat yadak, insya Allah kamu akan selamat. Nah, tadi nampak saya akan memberikan ini, belum pernah saya berikan di tempat lain. Buya Hamka memberikan sebuah nilai filosofis. Dinilai yang apa? Yang mudah pahamnya nilai matematiknya. Kalau mencari nilai Harato dikasih angka 0 oleh Buya Hamka. Ini filsafat Buya Hamka. Harta nilainya 0, kecantikan kegagahan nilainya 0, orang tua nilainya 0, agama nilainya 1. Nah, ini filsafat, ini pemangdalan. Jadi Pak, kalau yang 03 tadi lataan di buku, bernilai atau tidak ada? Tidak. Ada yang guru matematik di sini ini? Sekolah? Kalau letakkan 0 itu di buku, mungkin tak tengok hal itu banyak, masih 0 nilai. 0 ini bukan tak bernilai ya. Kalau 1 di muka kadang enggak. Di muka adalah agama 0 nilai. Harato di muka 0 nilainya. Tapi kalau agama di muka 1 nilai. Kalau dapat agama 1, agama baik tambah dengan rupanya gagah lo, abang kemarin nilainya 1. Lah gagahnya kayo lo rupanya, barang nilainya 100. Lah kayo orang tuanya elok lo, barang nilainya 1000. Sian yang 1000 nilai udah 1000 nilai. Ketinggi nilainya kualitina, kok ilmunya dalam kan? Filsafat Buya Hamka. Itulah arti makanya kamu kok boleh paham itu. Makanya agama di depan itu biar bernilai lebih. Kalau nilai di muka tidak ada nilai. Kenapa beda? Karena kalau cari Harato, yakinlah orang kaya berapapun banyak hartanya, dalam hitungan sekejap mata, sekejap mata orang kaya bisa jadi miskin. Yakin? Maka tidak bisa kita banggakan kekayaan. Aku lihat bekonya malah marah, awak beko ibu untuk Avanza rental rupanya. Kalau tuh hasilnya kan. Atau punya kekayaan tak bakal rumah tuh. Onda ranca berangkat di jalan habis. Artinya kalau kekayaan yang diutamakan hanya kekayaan, yakinlah orang kaya dalam sekedip mata bisa jadi miskin. Jadi jangan terlalu bangga dengan kekayaan. Jadi termasuk sekarang Dede, dialah punya suami yang merasa suaminya kaya, jangan terlampau membanggakan kekayaan suami. Suami yang kaya kini, kalau dia salah, kalau Allah berkehendak, bisa dia miskinkan dong. Yang penting kaya atau miskin suami kita, kita tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Ya. Apalagi gagah cantiknya, rancaknya, wajahnya. Rupanya beko memasak di dapur, panggang di api. Itulah hitam sudah kan. Ancak dia lah. Apa kau sudah tak panggang untuk dipisah suaminya lah? Lalu dulu ancak.
dulu ancak kau kan berkaula kan. Inilah tampangkan ini udah lain. Berarti tidak abadi. Apalagi orang tua banggakan ada sanang mana dapat mimpi oleh mana orang itu lane haji suka baik pak sedekah itu jangan dibanggakan. Karena bekolah mati orang tua itu tidak ada jadi toleh. Berarti inilah tadi agama. Nah, apa maksudnya? Bagi yang bujang gadis ini agama diutamakan. Kalau seorang perempuan ini tadi kita yang perempuan yang muda ini, bahasanya kalau ingin nak mendapatkan laki-laki yang baik, soleh, kita harus soleha. Maksudnya, kalau adik mau mendapatkan istri yang soleha, awak harus solehkan diri awak dulu. Jangan bermimpi kalau karakter kita masih mungkin bahasa kini kasarnya preman kita, ugal-ugalan, males semayang, nah ini bekal istri yang soleha taat, itu nanti akan jauh, tidak selamat. Karena orang-orang baik, apalagi mertua yang baik itu biasanya dia akan mencari menantunya yang kira-kira sebagainya. Jadi apa yang penting? Kalau kita yang menambahkan dan menjadi pasangan yang soleh-soleha, kita soleh dulu. Kalau ingin istri yang amu semayang, maka mulailah kita sholat dulu. Nah, bagi perempuan kita yang ingin jadi yang suami yang soleh, berarti dia akan melihat nanti dia harus mensolehkan diri seperti begitu. Solehkan diri. Jadi terbantar. Jadi ada semuanya, ya itulah tadi pasangan agama tadi. Nah, sekarang pertanyaan mungkin adalah alay Pak atau Bang, ini nawak lah tahu sama dapat suami model agama nan jauh he. Nah, parangai mungkin malam suko kalapau, sumayang ndak ada tidur. Ini tanya dulu. Ketika menuntut suami kita sholat, kalian sudah sholat belum? Udah penuh sholatnya semua 5 hari semalam. Itu nanti kalau ada alhamdulillah, yakinlah. Mintalah, silakan nanti nasihati kalau ada suami kita yang kurang agamanya, masukkan dengan baik. Kalaupun tidak bisa berbicara tuh, kadukanlah dia kepada Allah, minta petunjuk, karena Allah Subhanahu Wa Taala lah nanti yang akan membolak-balikkan hati suami kita. Inilah mungkin sebagai pengantar dari semuanya tadi disampaikan oleh Siwen. Saya juga sangat senang kalau kita berdiskusi. Silahkan nanti kita bercerita, sampaikan apa mungkin persoalan yang terjadi sekarang, bagaimana mungkin bentuk solusi-solusi yang akan kita sampaikan nanti. Karena dari segi pengalaman, insya Allah ini memang bidang dari segi keilmuan pendidikan juga, pengalaman di KUA pun juga, itu saya sudah banyak mendapat cerita persoalan-persoalan rumah tangga ini, dan sebagian kita juga memberikan mengarahkan penasihatan. Ada yang bisa kembali atur baik-baik, tentu ada juga yang tidak. Itu adalah nanti tergantung dia masing-masing. Terima kasih dulu. Kami akhiri dulu. Nanti pertanyaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tambah sedikit untuk bagian closing penutupnya. Nah, jadi dari semuanya. Pernah tahu sosok Habibie kan? Habibie begitu cintanya Kak Ainun kan? Mau nikah, adalah meninggal istrinya Ainun, ternyata dia masih mengungkapkan rasa sayang. Nggak mau berpikir yang lain. Kenapa? Karena dia tahu betul-betul Ainun itu orang yang sangat berjasa banget. Ternyata di balik itu Habibie itu dalam mengelola rumah tangganya, ini enggak menilai kepada tanda sayang itu melakukan hak dan kewajiban. Apa maksudnya? Awak kan punya hak kewajiban masing-masing. Istri kalau konsep hak kewajiban lah jale. Kalau jale istri kewajibannya kan? Mana kewajiban istri? Oleh nanti kalau cerita pasal istri soleha kan yang waktu itu kan kalau istri soleha itu bahasa Nabi yang pertama ciri-cirinya setiap saat nanti dilihat oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Nah pulang aja lagi di kadang mau sana nonton dengan awak, dah bakal kawin kan? Apa sih itu sana? Berarti ada semuanya nanti harus pandai tahu wak ketika waktu laki wak pulang. Ketika suami pulang awak setelah siap di rumah, jangan lala. Kalau dua mungkin ada rasa kebutuhannya pawe Israelita kan? Nak makan, nak minta beli kopi. Kalau pulang ke Lita, awit, bini di sana malala kan? Bisa tabang piot nasi beko.
Jadi adalah konsep pertama, pakailah Dede. Istri yang solehah itu adalah setiap saat dilihat saja oleh suaminya senang mata suaminya. Nah, tampilah, pandailah cara. Aku kota menggaya, wak kalau kiawan akan kabar badak, wak caca kan, lakian pipan nomor 2 nih. Tabat ya kan, semua wak kalau ke pasar kabar badak wak. Siapa nih wak ke pasar? Namanya, laki ulang nih wak. Sabarnya, ada ini harus berhias untuk suaminya. Itu yang berpahala kalau berhias untuk orang lain pada so. Nah, apalagi ke sana onde yo anca make up adik tuh karena itu nanti diharapkan nanti ketika pergi ke pasar, pergi bagale sudah bisa. Berhiaslah hanya untuk suami kita. Kalau laki-laki awak macam lagu kita kan? Nah, tak ada mandi gitu kan? So tapi kalau nah, jadi tampillah yang pertama ya. Itu rahasia rumah tangga adalah berpenampilan yang menyenangkan mata suami setiap saat dilihat oleh suami. Nah, yang kedua, setiap saat diperintah oleh suaminya, dia taat selagi yang diperintah itu untuk berbuat dosa. Nah, apa? Baik, fokuskan. Nah, patuh kepada suaminya selagi yang diperintah itu adalah untuk berbuat yang baik, kecuali suami itu boleh tidak dipatuhi kalau dia mengajak kepada berbuat yang nah, sebenarnya mencilo lagi beko tidak boleh kan boleh pinang kan masa kan selama banyak pinang tuh aja kan butir pinang orang di bawahnya aja kan larang dia jangan disuruh kan. Nah, kalau tak makan aku kan haram kan. Sama-sama belum makan bapak lelo kan kayak juga sampai saya kan. Tak makan bersama semua dengan anak berarti sudah makannya tak haram. Yang ketiga, istri solehah itu adalah dia pandai berterima kasih. Jadi tidak harus pandai terima kasih. Dia seperti sarapannya atau serang tak merasa kia bang awak banyak katia tetap pandai berterima kasih. Jadi mengadang terima kasih. Sedang berpikir bang awak, alhamdulillah terima kasih banyak abang saya. Pada selesai kan? Tapi ketika ada pitik-pitik mereka kan, apa kecian? Hilang lah. Apa pasar? Pasar. Sekolah bang ke pasar belanja gitu kan? Jadi pada ini dia terasa. Kalau suami tidak ada di rumah, nih jagalah diri. Nggak boleh kita memasukkan orang lain ke rumah, menyuruh orang lain masuk ke rumah awak yang tidak muhrim, termasuk saudara ipar. Nah, ipar itu bukan muhrim. Ini pemahamnya harus kita luruskan. Abang laki awak, adik laki awak itu bukan muhrim. Nggak boleh dia melihat aurat kita, termasuk rambut kita. Kalau bukan rambut awak dekat ipar awak, kita sudah berdosa dan masuk agama. Makanya kita satu menjaga diri dia. Sedangkan nampak di rumah ipar aja tidak boleh, apalagi keluar jalan kita buka orang lain tanya. Ini mempengaruhi nanti keutuhan, kebahagiaan, keberkahan rumah tangga tergantung sejauh mana ketaatan adik-adik dalam beragama. Makin taat awak ke Tuhan, makin murah awak kalau ada masalah nanti soal rumah tangga. Makin murah setiap awak. Kami janji Allah, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, istri mana, suami mana yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah pintu yang tidak diduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa suami istri yang taat pada Allah, bertakwa pada Allah, akan dimurahkan menyelesaikan semua persoalan rumah tangga. Jadi jangan keluar. Nah, itu kalau apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau itulah jadilah diri sebagai istri yang soleha, yang taat kepada Allah, akan nanti rumah tangganya dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Amin. Demikian slide penutup. Ada pertanyaan? Do you have question? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Yang mana-mana kan? Mana? Sudah siap menikah? Nampaknya di rumah malu-malu. Malu-malu. Kakak luar. Mungkin juga aku berkul Ustaz yang bertanya jadi kita. Iya.
pihak malunya deh. Nggak apa-apa, itu malu namanya. Malu itu sebuah sikap yang baik. Alhamdulillah berarti ada masih pamalu ya. Malu lu harus apa lo kan? Malu lu beko buka rambut awak keluar kan ya. Tanya kan? Dan sebagainya. Itu bagus, alhamdulillah positif kegiatan kita ini. Jadi karena tidak ada, nggak apa sih kan kita tidak bisa kita apa namanya keluar lah, nggak mungkin kan. Jadi ini yang butuh. Kalau ada saya butuh silakan. Tapi kalau tidak ada kita akhiri saja acara ini. Mungkin nanti diikuti bersama dengan yang lain. Kami akhiri dulu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.